Selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan dari beberapa alat oksihidrogen generator yang saya desain berbeda dengan hasil berbeda, kelebihan dan kekurangannya. Saya sudah menggunakan oksihidrogen generator untuk tujuan dihirup, diinhalasi selama kira-kira setengah tahun, mulai dari alat yang paling sederhana dengan kocokan telur stainless sampai alat yang sekarang. Pertama, saya mau tunjukkan dulu oksihidrogen saya yang ini. Ini oksihidrogen generator saya. Kita bisa lihat yang pertama, ini hasil gasnya menggunakan 13,7 volt 5,2 ampere. Bagian dalamnya ini menggunakan dry cell, ketebalannya 1 mm ketebalan karet dan 1 mm ketebalan platnya. Susunannya minus, netral, 5 kali netral, lalu plus, lalu 5 kali netral, minus. Ini bak sirkulasinya. Ini bak untuk gelembung, untuk menyaring gas dengan gelembung. Perhatikan di sini gelembung gasnya besar-besar, jumlah gelembungnya sedikit. Ini tinggi air, permukaan airnya. Empat alat ini sama-sama menggunakan power supply CCTV 20 ampere, 12 volt 20 ampere yang di ujungnya bisa disetel volt adjustmentnya. Ini model yang kira-kira saya buat sekitar bulan September 2021. Saya menggunakan karet seperti ini, karet hitam. Karet ini kalau dipanaskan bisa putus. Dia kokoh, tidak gampang bergerak, tapi tidak tahan jika dipanaskan di atas 80 derajat, biasanya agak lemah. Ini konektor-konektor sambungan saya untuk jenis ini. Dan ini ada flashback arrestor, homemade flashback arrestor. Nah, desain ini adalah desain saya yang lama, sudah tidak saya gunakan lagi karena desain ini punya masalah. Sebentar, saya tutup dulu alatnya, saya jelaskan. Masalahnya adalah dengan gelembung yang besar, maka masih terdapat semacam kabut asap kecil sekali. Nah, ini seperti ini, moga-moga kelihatan. Kabut asap itu mungkin kabut KOH atau mungkin ada pengaruh dari platnya. Alat ini saya menggunakan plat SS306. Beli di Indonesia, ya biasanya KW. Nah, di Indonesia sulit mendapatkan plat 306 yang asli. Nanti saya akan tunjukkan plat 306L yang asli seperti apa. Ini yang di Indonesia, kemungkinan KW. Tapi tidak masalah kalau kita bisa buat KW tapi gasnya murni tanpa kabut. Kita bisa saring tanpa kabut, benar-benar murni, nggak ada masalah. Cuman yang ini masih bermasalah, di jenis ini masih bermasalah di kabut. Oke, saya tutup dulu. Nah, jenis ini menghasilkan gas, sebentar saya pasang, gas sebanyak, sebentar ya, ini udah, gas sebanyak ini, tapi menggunakan 13 volt 6 ampere, 13,7 volt 6 ampere.
Nah, kita lihat selanjutnya di model HO generator saya selanjutnya. Sebentar. Ini alat ini voltasenya di 12,5 volt. Ini alat kedua 12,5 volt 2,79 ampere. Ini udah nyala alat ini, 4-4-nya udah nyala 1 jam kira-kira. Bentar. Ini baru saya pasang, belum terjadi tekanan, belum keluar gelembungnya. Gelembungnya seperti ini. Sama kira-kira sama yang tadi jumlah gasnya. Lalu kenapa jumlah gasnya sama, KOH-nya sama? Ini semua 4-4-nya saya menggunakan KOH kadar 2% berbanding air. Jadi air 1,5 liter, KOH-nya hanya 30 gram. Sedikit sekali. Jadi air KOH-nya, air elektrolitnya bisa saya kobok-kobok tangan, tidak gatal. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Alat ini dry cell-nya sama dengan yang pertama tadi, kotak pertama. Tapi ini saya cor dengan lem campur Dextone AB yang biasanya ada resin dan hardenernya yang bentuknya seperti odol. Karetnya saya menggunakan tipe karet yang berbeda karena saya perlu tekanan lebih besar di alat ini. Kalau pakai yang seperti tadi ya bocor, nggak tahan. Saya buka dulu bagian keduanya ini. Nah, jadi bedanya di alat ini bagian keduanya saya menggunakan batu gelembung 400 mikron. Batu gelembungnya besar, kira-kira sekitar 8 cm diameternya. Dan sambungannya harus tembaga atau kuningan, nggak boleh stainless, nggak boleh plastik. Kalau nggak patah atau hancur kena kabut KOH yang mengendap. Sekarang saya coba buka ini. Saya mau kasih lihat cara masang selangnya. Sebentar. Selangnya saya pasang seperti ini. Selang Cobra tebal 3/8. Lalu ini ada konektor RO 3/8 ke mailnya 3/8. Lalu ini batu gelembungnya. Nah, batu gelembung ini bisa dengan mudah saya lepas. Bentar. Seperti ini. Bisa saya pasang lagi, tidak bocor karena saya pakai karet yang tadi, karet hitam tadi. Yang di alat pertama di sini saya fungsikan untuk mengencangkan batu gelembung. Kenapa saya pakai karet ini untuk mengencangkan? Karena jika saya pakai seperti ini, pakai yang klem stainless, sehari pakai udah karatan dan mencemari airnya. Kalau pakai kabel tisnya hari kedua sudah kendor semua dan copot. Karena larutan itu ada KOH-nya, KOH sangat licin. Oke, saya pasang lagi ini. Sebentar. Oke, ini udah saya pasang lagi.
Jadi dengan cuman 2,7, 2,8, 2,5 volt, 2,8 ampere. Jadi kira-kira separuhnya daya yang alat pertama yang tanpa batu gelembung, yang tekanannya lebih rendah. Hasil gasnya kira-kira sama. Nah, ini juga sama, desain yang model kedua tadi. Dia di 2,4 ampere, 12 volt, suhunya 33 derajat. Ini kontrolernya, alat pengontrolnya, PWM-nya. Oh ya, ini juga sama, saya cor juga. Cuman yang ini, sebentar. Ini saya cor juga. Ini platnya kalau nggak salah 304. Ya mirip-mirip hasilnya. Yang 304 KW ya, 304 made in Indonesia. Nah, alat ini juga saya pasangin alat pembalik arus. Jadi arus positif negatifnya bisa dibalik. Ini keluar percikan api kalau ditekan. Makanya saya ada fan, 2 buah fan untuk membuang udaranya supaya tidak ada gas hidrogen berkumpul. Sama, ini ada batunya. Jadi dengan penambahan batu, tekanan naik, lebih gampang bocor, bak sirkulasinya, konektor harus lebih kuat, tapi suhu lebih rendah. Dan tentunya gasnya jadi bersih karena kotoran-kotoran kabut KOH semua mengendap di bak kedua, tidak terhirup ke hidung. Jadi kadang-kadang kalau misalnya oksihidrogen dipakai buat membuat kerja mesin lebih efisien, mesin pembakaran, hati-hati, itu airnya bener air atau kabut KOH, uap air di knalpot itu. Uap air dari hidrogen dibakar lalu tersisa air atau kabut KOH. Oh iya, saya sekalian menjelaskan di sini. Ini kadang-kadang bad kontak kayak ini lagi bad kontak. Jadi sering kena kabut KOH, switch ini bad kontak. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kita bisa gunakan ini kontak cleaner spray lubrikan. Jadi kita semprot, dalam keadaan nyala juga tidak apa-apa. Kita semprot spray lubrikan, dan keadaan nyala pun tidak masalah, dispray, tidak konslet. Bentar. Ini bentar, mungkin ada yang korslet nih. Oke, ini berikutnya, nanti itu saya perbaiki, mungkin ada yang korslet. Ini alat ini 12 volt, 2,8, 2,5, 2,8 ampere.
Alat ini dry cellnya saya pakai merek Ogo. Merek Ogo dry cellnya, buatan Cina. Tapi tetap karena saya mau pakai batu untuk menyaring gasnya. Maka mau nggak mau saya harus cor dengan lem campur. Ini dicor. Ini juga 13 plat. Dengan lebar karet warna putihnya jaraknya adalah 2 mm. Platnya 1 mm. Sama susunnya 13 plat. Plus lalu 5 plat netral, min, 5 plat netral, tengahnya plus, lalu 5 plat netral, min lagi. Ini hasil gasnya seperti ini. Ini saya bersihin sekalian. Ini belum saya semprot. Saya bersihin. Oke, sekian. Bentar, ini belum saya tutup. Mengenai ini 4 alat oksihidrogen saya yang saya punya. Oh ya, ini ada contoh plat oksihidrogen yang udah saya geber. Ini bahannya SS304, udah saya geber cukup lama. Saya jalankan. Ya, jadi gosong-gosong. Nah, gosong-gosong ini kalau saya balik, dulu saya belum tahu bahwa gosong-gosong ini bisa dihilangkan tanpa saya membongkar dry cellnya. Jadi dulu caranya saya bongkar, sekarang caranya saya cuman balik switch yang ini, switch pembalik ini, yang ini, maka kotorannya udah copot ke air. Dan udah copot juga tidak harus saya ganti airnya. Selama tidak ada bau ya berarti masih bisa dipakai. Sebentar. Ini sampai hitam-hitam. Lalu dulu saya pernah coba sebelum pakai batu gelembung, saya coba pakai pompa ini. Pompanya bagus, pompanya nggak rusak-rusak ini. Made in China. Tipenya AD20P 1230A, harganya 45.000. Cuman masalahnya karena ini pakai KOH, meskipun saya sudah cor pakai lem campur bening, lem campur AB bening, setelah 2-3 hari akhirnya rembes juga. Karena tekanan dan karena lem campur itu karena KOH itu sangat licin. Itu aja, sekian, terima kasih.